Jangan remehkan lemparan Pratama Arhan. Jika kamu tak ingin dipermalukan dengan lemparan mautnya, yah, mungkin itulah kata yang tepat untuk kita berikan kepada penjaga gawang Jepang, di mana sebelum laga menghadapi timnas Indonesia, Zion Suzuki kiper milik timnas Samurai Biru dengan terang-terangan meremehkan lemparan pemain Suwon VC tersebut. Dirinya mengatakan bahwa lemparan Arhan hanya seperti umpan silang yang akan dengan mudah ia amankan. Kita tahu Pratama Arhan menjadi pemain Indonesia yang memiliki kemampuan yang sangat unik, di mana pemain milik Suwon VC itu memiliki lemparan ke dalam yang cukup mematikan. Tak jarang lemparannya selalu menjadi penyelamat bagi tim yang ia bela. Ketika berbagai macam taktik sudah dilakukan namun tak berhasil, maka lemparan Arhan akan menjadi solusi terbaik. Itulah yang coba diterapkan oleh Shin Tae-yong saat menghadapi Jepang di laga terakhir. Lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil menjadi asis Sandy Walsh untuk menjebol gawang kiper Jepang Zion Suzuki di menit 90+1, dan alhasil timnas Indonesia bisa sedikit memperkecil ketertinggalan skor atas Jepang, di mana laga itu berakhir dengan skor 3-1 kemenangan untuk timnas Jepang. Into stoppage time here. Sandy Walsh here at the back post and he snuck it in. Suzuki unable to deal with it. Sandy Walsh pegs one back for Indonesia and that could be an important goal. Satu-satunya gol lewat skema lemparan jauh Pratama Arhan ini sempat diremehkan kiper Jepang Zion Suzuki. Zion Suzuki melihat timnas Indonesia sering menggunakan bola-bola panjang sebagai titik awal penyerangan mereka. Maka dari itu pihaknya mengaku akan melakukan penyesuaian. Sementara ketika ditanya tentang strategi lemparan jauh Pratama Arhan yang menarik perhatian, Zion Suzuki menjawab dengan enteng, di mana pemain yang bermain untuk klub kasta teratas Liga Belgia itu tidak melihat lemparan Pratama Arhan sebagai ancaman. Ia memandang lemparan Pratama Arhan tak berbeda jauh dengan umpan silang. Lemparan jauh seperti umpan silang. Jika saya bisa mengantisipasinya, saya menilai takkan merasakan ancaman yang besar, kata Zion Suzuki sebelum pertandingan digelar mengutip dari Soccer King. Hanya saja ucapan Zion Suzuki tidak bisa dibuktikan di lapangan. Dalam laga Jepang vs Timnas Indonesia semalam, skuad Garuda hanya melepaskan satu shot on target. Satu-satunya on target itu dimanfaatkan timnas Indonesia menjadi gol lewat sepakan kaki kanan Sandy Walsh di menit 90+1. Gol berawal dari lemparan keras Pratama Arhan yang menukik tajam ke arah kotak penalti Jepang. Elkan Bagot yang berada di kotak penalti Jepang, tiba-tiba berlari ingin menggapai bola. Namun, si kulit bulat lebih cepat disundul winger timnas Jepang, Takumi Minamino. Sayangnya, bola sundulan Minamino mengarah ke kaki Sandy Walsh. Dengan tenang, fullback milik Cafe Mechelen ini membobol gawang Zion Suzuki sekaligus membungkam mulut kiper 21 tahun tersebut. Into stoppage time here. Sandy Walsh here at the back post and he snuck it in. Suzuki unable to deal with it. Sandy Walsh pegs one back for Indonesia. Di Piala Asia sendiri lemparan Pratama Arhan memang menjadi sorotan, bahkan media Jepang Hochi News sempat memberikan peringatan agar tim Samurai Biru tidak menganggap remeh mantan pemain Tokyo Verdy ini pada pertandingan Piala Asia 2023. Mengingat Jepang sering kebobolan dari situasi bola mati dan serangan dari sayap, ini menjadi area yang harus diwaspadai, jadi lemparan jauh dari Pratama Arhan ini adalah hal yang wajib diwaspadai, tulis Hochi News. Ketika Arhan melepas lemparan ke dalam, pemain-pemain bertubuh tinggi seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, atau Rizky Ridho memiliki peluang berada di kotak penalti lawan dan menciptakan peluang gol. Skema lemparan ke dalam Arhan telah menjadi salah satu opsi serangan yang diterapkan timnas Indonesia di bawah arahan Shin selama beberapa tahun terakhir. Arhan kembali akan melakukan lemparan khasnya, sudah dilakukan jauh lagi. Siap-siap kali ini. Baik sekali lemparan ke Pratama Arhan. Itu dia. Oh, sangat jauh. Elkan Bagot. Luar biasa, Bu. Tuhan.
Ini termasuk servis. Zion Suzuki sendiri gagal mencatatkan clean sheet di 3 laga yang dijalani Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Ia kemasukan 2 gol saat Jepang menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak. Terakhir, Zion Suzuki kemasukan 1 gol oleh timnas Indonesia semalam. Come back strong. Just 5 minutes later, across in towards the near post, and everyone off guard with that one. And Vietnam would catch Japan off guard, not long. Ali Jassim on the ball here, centres it nicely. Suzuki to the first period of play, and would end it with another. Into stoppage time here. Sandy Walsh here. Kekalahan atas Samurai Biru tidak membuat peluang Indonesia ke babak 16 besar sepenuhnya tertutup. Dari 3 laga di grup D, Indonesia kalah 2 kali dengan skor 1-3 dari Irak dan Jepang. 3 poin Garuda diraih ketika berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 lewat sepakan penalti Aswani Mangkualam. Irak dan Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar lewat status juara dan runner-up grup D. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Vietnam sendiri sudah dipastikan gagal lolos setelah takluk dari Indonesia. Langkah Indonesia ke babak 16 besar masih harus menunggu nasibnya lewat jalur peringkat 3 terbaik di laga Oman vs Kirgistan, Kamis 25 Januari, nanti malam. Di mana diketahui saat ini Indonesia berada di posisi keempat peringkat 3 terbaik Piala Asia, sementara posisi 1, 2 dan 3 diisi oleh Palestina, Suriah, dan Bahrain. Akankah timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar? Menarik untuk dinantikan. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. Jadi itulah saat kiper Jepang remehkan lemparan Arhan, gagal clean set karena tendang Sandy Walsh melalui skema lemparan ke dalam.